Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Hajar dari kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan daripada perusahaan industri pariwisata dan hiburan. Di sini saya mengambil perusahaan Kaca Bukit Uluwatu Villa Tbk. Untuk naik ke 50, mungkin langsung ke mungkin langsung aja ke analisis laporan keuangan ya. Untuk analisis laporan keuangan sendiri ada 7 langkah atau 7 cara untuk melakukan analisis laporan keuangan terhadap suatu perusahaan. Pertama ada analisis rasio keuangan, kemudian analisis common size, analisis trend, analisis coupon, analisis cross section, analisis time series, kemudian terakhir analisis CSR. Lalu langsung aja ke analisis rasio keuangan. Untuk analisis rasio keuangan, namun sebelum itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu neraca dan juga laba rugi daripada PT Bukit Uluwatu Villa itu sendiri. Nah, untuk neracanya sendiri, nah ini ya teman-teman. Nanti sendiri gini. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, adapun jadi yang pertama itu ada perbandingan ya. Ya, itu. Sebelum kita memasuki analisis rasio, itu ada perbandingan terlebih dahulu. Jadi perbandingan antara tahun selanjutnya dengan tahun sebelumnya. Itu apakah persentasenya naik ya persentasenya, atau malah turun. Baik, untuk penghitungan pertama ini untuk menghasilkan nilai ya, selisih, bisa dikatakan selisih. Nah, ini perhitungan ini tuh dari kas dan bank tahun 2016 dikurangi kas dan bank tahun 2015. Nah, begitu juga dengan akun-akun yang lainnya sama. Ini untuk persentasenya, persentase itu dibagi. Jadi kas dan bank tahun 2016 dibagi dengan kas dan bank tahun 2015. Nah, hasilnya persentase ya. Kemudian untuk rasionya, nah ini rasio perbandingannya di tahun selanjutnya dengan tahun sebelumnya. Ini sama dengan, ini perhitungannya sama dengan yang persentase ini. Cuma yang ini, kalau ini persentase, kalau ini rasionya. Jadi didesimalkan. Jadi sama aja, untuk perhitungannya ini sama, yang ini ya. Dan untuk akun-akun yang lainnya juga sama. Kemudian lanjut ke laba rugi. Laba rugi komprehensif ya. Ini laporan laba rugi yang ada di Kaca Bukit Uluwatu Villa. Oke. Untuk perhitungannya juga, untuk perbandingannya sama ya. 2016 atas 2015, 2017 atas 2016, 2018 atas 2019, 2019 atas 2018. Dia tinggal dibandingkan aja. Ya. Yang ini. Nah, ini berarti C7 ya. C7 dibagi dikurangi D7. Berarti penjualan dan pendapatan ya, pada tahun 2016 dikurangi penjualan dan pendapatan pada tahun 2015. Untuk persentasenya sama. Nah, persentasenya sama ya dengan yang perhitungan yang di neraca. Begitu juga dengan yang rasionya. Oke, kita perhitungan yang pertama. Tadi kan rasio ya, analisis rasio keuangan. Nah, dalam analisis rasio keuangan ada beberapa rasio atau beberapa perhitungan yang harus kita analisis. Pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ada 4 macam. Ada current ratio, facilities ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Perhitungan current ratio itu total aktiva dibagi dengan hutang lancang. Nah, jadi tinggal masukin aja. Dan tahun 2015 total aktiva lancangnya berapa,
kemudian hutang lancarnya berapa, tinggal dibagi. Kita lihat di neraca, gitu ya. Kemudian untuk asset cash ratio, rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Sama ya, tinggal masukin aja angka-angkanya ke perhitungan ini. Untuk cash ratio, rumusnya kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Berhubung di dalam laporan keuangan PT Bukit Uluwatu Villa tidak ada surat berharganya, maka di sini saya mencantumkan angka 0. Ya. Jadi kas ditambah 0. Ya. Selanjutnya ada working capital to total asset ratio. Nah, untuk rumusnya aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi hutang aktiva. Lanjut untuk perhitungan yang kedua di dalam rasio keuangan, laporan keuangannya, rasio keuangan itu rasio leverage. Nah, di dalam rasio leverage itu ada 3 macam. Pertama, total debt to total asset ratio. Nah, perhitungannya sendiri total hutang dibagi dengan total aktiva. Nah, ini bisa kita lihat di sama di neraca gitu ya. Total hutang, soalnya masih hutang itu liabilitas. Aktiva ya aktif gitu ya. Aset. Kemudian total debt to total equity ratio. Nah, total hutang dibagi ekuitas. Kemudian long term debt to total equity ratio. Hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Nah, tinggal masukin aja ya. Kemudian untuk perhitungan yang juga di dalam analisis rasio. Di dalam analisis rasio keuangan itu ada rasio likuiditas. Pertama ada total asset turnover. Perhitungannya ada penjualan dibagi total aktiva. Untuk penjualan kita lihat di laba rugi yang di sini. Pendapatan penjualan. Ya. Tuh, dibagi total aktiva. Tinggal masukin aja angka-angkanya tahun 2015 berarti masukinnya ke tahun 2016. Tahun 2016 kita masukinnya ke 2016. 2017 ya ke 2017. Ya, dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian ada residual turnover. Penjualan dibagi piutang. Dan ada average collection inventory. Nah, piutang dikali 360 dibagi penjualan. Nah, ini angka 360 ini hak mutlak ya. Ini rumus. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Ini udah rumusnya. Ini udah rumusnya. Jadi piutang dikali 360 dibagi penjualan. Kemudian ada inventory turnover, itu HPT dibagi persediaan. Kemudian average day inventory itu persediaan dikali 360 dibagi HPT. Kemudian working capital turnover, ini penjualan bersih ya, dibagi RTP total aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Kemudian perhitungan yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Pertama ada gross profit margin atau GPM. Nah, di sini laba kotor ya, laba kotor. Laba kotor berarti kita sambil di sini di laba bruto ya, laba bruto ya. Kemudian EBIT dikali 100% dibagi penjualan. EAT dikali 100% penjualan. Dan untuk operating income ratio, penjualan kurang HPP dikurangi biaya dibagi penjualan. Begitupun selanjutnya. Nah, ini rasio perbandingan. Jadi ini tuh rasio perbandingan ya. PT Bukit Uluwatu Villa pada 2016 ini. Rasio industrinya ini ya. Nah, ini untuk apa namanya itu diagram ya, diagram batangnya. Ini diagram batangnya itu hasil dari sini. Jadi saya lihat. Bentar. Nah, ini tuh hasil dari sini. Nah, ini dari sini ya. Tuh. Jangan tuh. Buat ini hasil dari sini. Nah, itu pun yang ini. Baik, lanjut ke perhitungan yang kedua, yakni analisis common size. Ya. Setelah tadi kita menghitung analisis rasio keuangan, selanjutnya ada analisis common size. Nah, ini yang disebut. Jadi common size, tulisannya common size. Nah, kita masukin terlebih dahulu akun-akun dan juga nominal-nominalnya. Itu kas dan bank tahun 2015 nominalnya segini. Investasi jangka pendek nilai nominalnya segini. Kemudian pihak ketiga neto segini. Pihak relasi segini ya.
Dan untuk perhitungan coming size-nya itu gini. Jadi misalkan contohnya ya, akun kas dan bank, coming size-nya ini perhitungannya dari kas dan bank tahun 2015 ini ya, ini dibagi dengan ini, dengan total aset dan ini. Itu. Kenapa total aset? Nah, nanti itu rumusnya ya. Begitupun dengan akun ini. Yang ini berarti kas dan bank tahun 2015 dibagi dengan total aset tahun 2016. Begitupun dengan akun-akun lainnya. Selanjutnya yakni perhitungan analisis tren. Ya, setelah kita menghitung analisis rasio, kemudian analisis coming size, selanjutnya ada analisis tren. Nah, ini analisis tren ya. Ini perhitungannya. Oke. Nah, kita masukin juga terlebih dahulu ya, laporan keuangannya berupa neracanya. Masukin dulu neraca, dan juga laba ruginya juga masukin. Nah, nanti dihitung analisis trennya berapa. Nah, untuk perhitungan analisis tren, nah ini untuk tahun awal, misalkan ini tahun awalnya 2015, berarti dibaginya juga dengan tahun 2015 gitu ya. Kalau yang ini tahun kedua, tahun 2016 gitu ya. Berarti kas dan bank tahun 2016 dibagi dengan kas dan bank tahun 2015 gitu. Hasilnya berupa persentase. Begitupun dengan akun yang ini. Berarti kas dan bank tahun 2017 dibagi dengan kas dan bank tahun 2015. Jadi dibaginya, pembagiannya itu dengan tahun awal. Kalau tahun awalnya 2015 berarti dibaginya dengan tahun 2015. Kalau 2012 berarti dengan tahun 2012. Gitu. Begitupun akun-akun yang lain. Nah, ini analisis tren neracanya ya. Tren neracanya. Ini tinggal masukin aja. Nah, ini masukin. Ini masukin aja ya, teman-teman. Nah, berarti ini tuh total aset lancar ini 100%. Udah tahu ya. 100% ya, udah tahu ya. Jadi dari sini. Ini. Persen. Ya. Itu maksudnya. Total aset lancar tinggal masukin yang ini. Masukin ke sini. Kemudian total aset tidak lancar, kita masukin yang di atas, yang di atasnya masukin ke sini. Kemudian total asetnya berapa, kita masukin ke sini. Ya. Nah, ini berupa diagramnya ya. Diagramnya. Jadi menunjukkan bahwasanya dari tahun 2015 ke 2019 itu fluktuatif ya. Fluktuatif menurun. Turun, naik, dikit, turun, naik, turun. Itu ya, fluktuatif tuh turun. Nah, untuk yang laba ruginya sama aja teman-teman. Itu ya. Baik. Lanjut ke perhitungan yang selanjutnya, yakni analisis cross section. Ya, analisis cross section. Analisis cross section. Nah, ini ya. Analisis cross section. Kita masukin dulu penjualan berapa, terus HTP-nya berapa, biaya operasinya berapa, ini ya, pajaknya berapa kalau ada, kalau nggak ada berarti 0 gitu. Masukin aja. Aset lancarnya berapa, tetapnya berapa, pengantarnya berapa, dan tanda kepentingannya berapa, masukin di sini. Nah, baru di sini kita ada perhitungan. Nah, ayat perhitungan. Ya. Penjualan kita masukin aja penjualan dari neraca, penjualan dari neraca, atau dari neraca, ibu dari neraca, modal kita lihat bisa dari neraca, bisa dari laba rugi gitu ya, laporan laba rugi, atau juga mungkin lebih efektifnya kita lihat aja di laporan tahunan. Ini perhitungan gitu ya. Baik, selanjutnya untuk
perhitungan selanjutnya, yakni analisis time series, gitu ya. Analisis time series. Baik, analisis time series ya. Analisis time series. Meskipun ya ini ya, meskipun cross section ini ya, cross section, mohon maaf. Tadi kan meskipun ya ini meskipun. Untuk analisis cross sectionnya yang ini. Nah, itu artikelnya ada perhitungan saham beredarnya, kemudian ada perhitungan kualitas, itu nilai buku, ROA, ya. Untuk dispatch share atau saham beredar, kita bisa lihat di laporan tahunan. Laporan tahunannya tahun 2015 saham beredarnya itu berapa, tahun 2016 berapa, 2017 rata-rata untuk saham beredar itu nilainya sama, gitu ya. Namun entah kenapa di PT Bukit Ula Tutula ini di tahun 2015 ini berbeda sendiri. Sedangkan tahun 2016, 17, 18, 19 sama. Gitu. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di bidang ini, bidang industri dan pariwisata semuanya sama beredar dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian di sini ada total equity, ya kita masukin aja berapa, tahun 2019 berapa, 2019 berapa. Nah nilai buku, nilai buku itu total menjadi ekuitas ya, ekuitas dibagi listrik. Jadi ini dibagi ini, ya. Ini dibagi ini. Nah itu ROA. Nah ROA itu, nah ROA kita masukin aja dari apa namanya, dari analisis rasio. Ini analisis rasio. Nah ini cross section. Kita masukin aja ya ROA-nya. Yang ini kita masukin ke sini. Nilai buku ini, ya, ini dari sini. Nah, ini penjumlahan. Ini penjumlahan dari sini. Begitu pun dengan ini penjumlahan dari sini. Ini sama ya. Itu ke analisis time series tadi. Ya, analisis time series. Interpretasi dan jurnal. Nah, ini ya. PT Bukit Ula Tutula. Nah, ini. Kita masukin yang ini tuh dari sini. Sini. Nah, ini. Kita masukin ke sini. Gitu. Kalau akan ini tren lawannya. Nah, ini berarti hasil trennya. Ini hasil tren. Menunjukkan bahwasanya apa namanya itu gitu. Ini fluktuatif naik kemudian turun gitu ya, begitu pun ini. Oke. Kemudian yang terakhir itu setelah kita menganalisis rasio keuangan, kemudian funding size, trend, DuPont, cross section dan time series, terakhir itu ada CSR. Ya. Jadi pengungkapan CSR dari perusahaan yang sedang kita analisis itu. Di sini pengungkapan CSR. Nah, ini. CSR itu corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Ya, baik kepada masyarakat sekitar ataupun kepada perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan PT Bukit Ula Tutula mengambil 3 konsep dari Trihita Karana. Trihita Karana adalah konsep kehidupan masyarakat Bali, ya, dalam mewujudkan kebahagiaan sekuler dan spiritual melalui harmonisasi hubungan antara manusia dan Tuhan. Nah, ini tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab moral dan dari aktivitas operasional perseroan memiliki beberapa tujuan. Jadi perusahaan PT Bukit Ula Tutula ini tujuan daripada adanya tanggung jawab sosial ini untuk pertama ya, meningkatkan hasil kinerja perseroan melalui peningkatan produktivitas serta dengan usaha yang stabil. Bisa dibaca aja ya. Mempertahankan reputasi, memperkuat relasi dan dengan para pemangku kepentingan. Misalnya
Terus ya perusahaan dalam bidang lingkungan hidup. Nah, ini ada kegiatan kebersihan, green campaign, ada penanam 100 pohon. Ini perusahaan dalam bidang praktik ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Itu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, di sini saya telah memaparkan hasil analisis laporan keuangan yang telah saya analisis, yang ini dari PT Bukit Kuliah Kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.